A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharini amin ya rabbal alamin. Qalu la dhayra inna ila rabbina munqalibun. Surat Asy-Syu'ara ayat 50. Sebelum dilanjutkan ke surat Asy-Syu'ara ayat 50, sedikit ingin menambahi keterangan yang kemarin tentang ancamannya Fir'aun kepada Nabi Musa yang ada pada ayat 49. Tengeriku dingendika akan qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fala sawfa ta'lamun law qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Surat Asy-Syu'ara ayat 49. Jadi tenggeriki kemarin seperti sampun kula aturaken bahwa ini merupakan propaganda daripada Fir'aun yang tujuan propaganda itu adalah satu. Bagaimana caranya Fir'aun tidak kehilangan jabatannya. Karena kalau Nabi Musa ini dibiarkan sama Fir'aun, pasti semuanya akan iman kepada Nabi Musa kalau tidak diadakan yang namanya propaganda dan juga menakut-nakuti. Makna seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh di dalam ayat ini Fir'aun itu memberikan sebuah ancaman berupa kalau di sini yang disebutkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa di ayat yang nomor 49 itu ada 4 ancaman, ya. Ada 4 ancaman. Ancaman yang pertama, ini tujuannya adalah perkataannya Fir'aun ini adalah ingin dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, i'lam annahu lamma amanu bi ajma'im lam ya'man fir'aunu ayyakulan nas inna haula'i saharah ala kasratihim wa tadahhurihim lam yu'minu illa an ma'rifatin bisihhati amri Musa alaihi salam. Jadi ketakutannya Fir'aun itu adalah bukan tentang kekalahannya para tukang sihir. Kalau tukang sihirnya kalah itu suatu hal yang biasa. Tapi yang ditakutkan oleh Fir'aun itu adalah ketika para tukang sihir itu sudah bersujud, tersungkur, bersujud iman kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan juga Tuhannya Musa dan juga Harun, yang ditakutkan adalah pasti orang awam, yang namanya orang awam itu kan pasti keluar pikirannya. Artinya kalau melihat tukang sihir sebanyak itu semua tukang sihir itu menjadi beriman. Dan mereka tentunya adalah orang-orang pintar. Tukang sihir itu merupakan orang-orang pintar. Kalau mereka orang-orang pintar, tentu tidak mungkin mereka itu tiba-tiba beriman. Tentu mereka itu berimannya karena tahu terhadap betapa benarnya, betapa sahnya, betapa benarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu yang ditakutkan oleh Fir'aun. Khawatir semua orang akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para tukang sihir. Karena tukang sihir ini kan secara umumnya orang yang dianggap paling pintar. Kalau orang yang paling pintar, orang-orang pintarnya itu sudah beriman, ya apalagi orang-orang awamnya. Oleh karena itu akhirnya fayaslukuna misla tariqim falab basa. Falab basa alal qaum wa balahu fit tangfir an Musa alaihissalam. Akhirnya yang namanya Fir'aun ini labbasa alal qaum. Labbasa niku mengadakan propaganda dan berusaha sebisa mungkin agar orang-orang tidak beriman kepada Nabi Musa dan tetap membela terhadap dirinya Fir'aun itu sendiri. Yes, itu yang diinginkan oleh Fir'aun. Oleh karena itu Fir'aun itu melakukan 4 bentuk propaganda dan tanfir. Cara bahasanya tengeriki akan tanfir. Tanfir itu membuat orang-orang itu menjadi takut, menjadi tidak mengikuti terhadap Nabi Musa. Yang pertama yaitu ucapannya Fir'aun, amantum lahu qabla an adzana lakum. Tengeriki Fir'aun itu seolah-olah memiliki kekuatan yang paling besar bahwa kon kok wis wani-wani nih.
Kalian semua kok sudah berani-beraninya wahai tukang sihir, sudah berani beriman sebelum kalian itu saya izini. Katanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, katanya Fir'aun, sebelum saya izin kok kalian semua kok sudah berani-beraninya ingin beriman kepada Musa. Harusnya minimal izin lah cara bahasanya Fir'aun seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Bahwa Musa itu memang adalah pembesar kalian yang mengajarkan ilmu sihir kepada kalian. Maka gak ngumun. Nah, ini propaganda yang nomor 2 bahwa kemenangan Fir'aun itu bukan atas dasar mukjizatnya yang begitu agung dan juga sah, akan tetapi kemenangannya Nabi Musa itu dalam propagandanya Fir'aun itu disetatuskan bahwa memang Musa adalah sosok yang sifatnya memang pembesarnya, yang orang yang paling pintar ahli sihir. Sekali lagi ini untuk menutupi bahwa Nabi Musa itu membawa sebuah mukjizat yang benar, mukjizat yang hak. Akhirnya diwalik. Oh, anjan sampean itu memang pembesarnya kok. Anjan Musa itu pembesare. Jadi pantas lek menang ya pantas. Anjan pembesare. Tahu kelemahannya para muridnya itu di sebelah mana, ya. Mengajarkan ilmu sihir kepada muridnya masih katakan 10%, sedangkan ilmunya sihirnya gurunya ini sudah 100%. Itu propagandanya seperti itu yang dilemparkan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa di hadapannya orang-orang. Itu loh. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, fala saufa ta'lamuna. Mulai ada ancaman. Jadi pertama 2 kali itu tanfir, dan yang selanjutnya adalah dengan cara diancam. Fala saufa ta'lamun. Kalian semua pasti akan mengetahui. Katanya Fir'aun. Awas ya. Lihat saja. Ini merupakan sebuah bentuk ancaman yang sangat besar. Seringkali orang dalam keadaan terpojok, seringkali orang dalam keadaan terancam, seringkali orang dalam posisi yang sudah dia itu seolah-olah tidak berkutik, dia itu akan ngomong lihat saja nanti. Ya, kita orang di Indonesia kan juga gitu ya. Kalau mengancam itu biasanya awas aja, deloken. Kan ini merupakan sebuah ancaman, awas kan ya, deloken kan ya. Dalam bahasa Jawa juga seperti itu, kayak ngancem. Kemudian baru yang nomor 4, yang terakhir, yaitu benar-benar menjelaskan isi daripada ancamannya. Fir'aun itu mengatakan, laqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa usallibannakum ajma'in. Awas kamu ya, kalian semua tangan dan juga kaki akan saya potong secara silang. Tangan kanan potong, tangan kiri juga potong. Terpotong, sungguh aku akan memotong tangan kanan dan tangan kiri akan dipotong secara silang, katanya Fir'aun kepada seluruh para tukang sihir. Wala usallibannakum ajma'in, dan sungguh kalian semua benar-benar akan aku salib. Salib Pak, disalib ojo dibayangne kaya Yesus ngono kuwi. Kalau di dalam apa iku jenenge salib yang di dalam ilmu-ilmu fikih itu kan juga termasuk, di salib itu termasuk hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan begal jalan. Kalau ada orang begal jalan dengan cara dia menakut-nakuti juga merampas harta, itu nanti dia itu disalib. Disalib itu apa? Kondisi sudah mati, jenazahnya itu dipajang, ditaruh di papan yang tinggi, panggung yang tinggi, cara bahasanya ngoten. Panggung seret ditaruh di atasnya panggung tersebut, kemudian ya dipanaskan di bawah terik matahari. Itu maksudnya disalib. Ya. Nah, duduk disalib kayak sing Yesus ngono kuwi Pak, duduk. Ngono kuwi ora disalib ngono kuwi. Pun wala usallibannakum ajma'in. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Mulana teng mriki walisa fil ihlaki aqwa min dzalik. Dawuhnya para ulama, penyiksaan terkejam itu ya yaitu bentuknya tangan kanan dipotong, tangan kiri dipotong secara silang dan kemudian disalib. Itu merupakan sebuah penyiksaan yang sangat kejam sekali. Dawuhnya Al-Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Lah sekarang ini jawaban yang kita tunggu-tunggu. Apa jawabannya para tukang sihir menghadapi penyiksaannya para Fir'aun ini? Cara awakmu, cara orang-orang ngono diancam, dikirim yang namanya kepala ayam, kepala kambing, disiram air keras, kira-kira nanti jawabannya gimana? Itu harus. Jawabannya maka dijawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama di ayat nomor 50 surat Asy-Syu'ara, qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Surat Asy-Syu'ara ayat 50. Qalu, mereka berkata, la dhaira, mereka orang-orang para tukang sihir. Mereka berkata, la dhaira, tidak ada mara bahaya, tidak masalah, aila dororo alaina fi dzalik, tidak ada masalah, tidak ada mara bahaya bagi kita semua dalam penyiksaanmu itu. Artinya apa? Kamu mau menyiksa dengan model seperti itu, kami merasa tidak keberatan, kami merasa itu bukanlah hal yang berbahaya. Kami tidak takut, la dororo, bahasanya tafsirannya aila dororo, tidak ada marah bahaya. Artinya tidak dianggap itu merupakan sebuah ancaman. Orang masalah, Fir'aun ancam koyo apa ora masalah. Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami semua ini akan kembali kepada Tuhan kami. Ai ba'da mautina bi ayyi wajhin kana. Yani setelah kita meninggal, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan walaupun kita mati dalam keadaan bagaimanapun, dengan cara bagaimanapun, endingnya kita itu akan kembali kepada Allah. Ay raji'una fil akhirah, akan kembali di dalam akhirat. Inilah yang dibayangkan oleh orang-orang yang beriman. Rungokne rek. Rungokne wong niku lek iman niku dia tidak takut akan yang namanya sebuah kematian. Kula sering bolak-balik didhawuhi kalian bapak kula, kenapa orang-orang di Palestina itu tidak takut akan yang namanya kematian? Bahkan yang kita lihat dari para sahabat pada zaman dahulu, itu kematian adalah sebuah kebahagiaan bagi mereka. Karena pada hakikatnya orang mukmin itu meninggal itu pasti dalam keadaan baik. Pokoknya selagi orang itu beriman, mati bagi dia itu adalah sebuah kebaikan. Walaupun bolak-balik matur, andaikan mati dalam keadaan tidak dibunuh orang, mati biasa ya. Orang mukmin itu masya Allah, kematian adalah sebuah hal yang sangat baik bagi dia. Bagi orang mukmin kematian adalah sebuah hal yang pasti baik. Jangankan dengan adanya pembunuhan dari pihak lain, mati secara alami, cara bahasanya ngeten saya mati, itu seperti yang diindikakan di dalam hadisnya, Allahumma ja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kandhane mati niku bagi orang-orang yang beriman. Umpomo wong iku ora pate apik, merupakan orang yang buruk, itu minimal kematian bagi orang yang mukmin itu merupakan sebuah titik dia berhenti melakukan keburukan. Ana wong beriman, KTP pokoknya KTP se-Islam lho, Pak ya. Pokoknya dekne KTP se-Islam, mati bagi dia senajan dekne iku wis penggaweane selama urip iku maksiat, maka mati bagi dia itu merupakan sebuah kebaikan
dari segi merupakan sebuah hal yang menjadi titik di mana dia berhenti melakukan sebuah keburukan. Apalagi kalau dia itu merupakan orang yang baik, ya, tambah menambah rasa rindunya kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, ya. Itu kalau mati sendiri. Apalagi kalau matinya itu atas dasar dibunuh oleh orang lain. Minimal mati ini mati syahid fil akhirah minimal. Syahidul akhirah, bukan kan syahid itu kan ada dua ya, ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fil akhirah, ada syahid dunyan wa akhiratan. Hafal bora ya, masih eling bora keterangan iki sih. Yang pada intinya adalah para tukang sihir ini sama sekali tidak gentar terhadap para tukang sihir yang sudah beriman, ya. Ini sudah sama sekali tidak gentar terhadap ancaman yang diarahkan oleh Fir'aun kepada mereka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki ngendikaaken sama sekali tidak gentar. Artinya tengriki didauhaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, li'anna masirul jami' ilal maut. Kabeh iku pasti akan mati. Lakin ingkanat nihayatina ala yadaika fasawfa nas'adu nahnu biliqa'i rabbina wa nashqa anta bi jazaa'i rabbika. Tengriki dikatakan pokoknya kalau saya ini sampai benar-benar kita semua ini kalau benar-benar akan mati atas dasar dibunuh oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya ini, kita semua tetap akan bahagia. Kita semua akan bahagia karena kita semua para tukang sihir yang sudah beriman ini akan kembali kepada Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dan sedangkan kalian semua, wahai Fir'aun dan seluruh orang-orang yang akan melakukan, merealisasikan pembunuhan tersebut, ya, penyiksaan tersebut, itu akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan akan diberi siksa. Ya, yes, niki melana tengah gini akan katohiyatil lati qala li aduwihi la'aqtulannaka fadhahika. Seperti halnya para orang-orang yang memiliki tindakan melenceng, kemudian mengatakan kepada musuhnya, awas kamu, akan saya bunuh. Maka orang yang benar hanya akan bisa menertawakan. Ancaman kaya apa ya rawati. Faqala atas kharu minni wa tadhak. Kamu menghina kamu terhadap aku. Kamu kok malah menertawakan. Qala wa kaifa la adhaku min amrin taf'alu bi yus'iduni Allahu bihi wa tashqa bi anta. Bagaimana mungkin saya itu gak tertawa? Padahal apa yang kamu lakukan justru tidak akan membuatku merasa tersiksa, malah akan merasa membuatku bahagia. Dan justru akan menyebabkan kamu yang bingung. Pun, tengah iki tinggalkan. Idzan la darara alaina ingkul tilna. Wis pokoke awak dhewe masih mbok pateni ora masalah jarene para tukang sihir yang sudah beriman. Wis ora masalah. Li'anana sanarji'u ilallahi rabbina. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Lalu banyak ceritanya para ulama itu kalau mau meninggal itu malah senang. Seperti yang diceritakan bahwa ada salah seorang ulama yang mau meninggal. Kemudian melihat para muridnya itu semua menangis, bersedih karena takut dan sedih ditinggal mati oleh gurunya. Seorang ulama ini cuma berkata, kenapa kalian semua menangis? Kenapa kalian semua menangis? Wong, saya ini mau pergi bertemu kepada Allah Ta'ala, kekasihku yang selama ini aku rindukan. Wong hebat tenanan, Pak. Cara bahasane teng syairan ini kan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tang syairan ini lho. Ini lho syairannya. Yang sering disampaikan kalian Gus Dur. Sering diakan kalian Gus Dur. Waladatka muka
waladatka ummuka ya ibna adam bakiyah wan nasu haulaka yadhakuna surura fahris ala antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Ini kula dulu baca syairan ini pertama itu di kitab-kitab yang dijual di kitab toko-toko kitab. Terus sering mendengar dari Gus Dur juga sering melantunkan syairan ini yang artinya waladatka ummuka ya ibna adam bakia. Ibumu wahai anak Adam melahirkan kamu dalam keadaan kamu menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surur. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitarmu itu semua mereka tertawa karena bahagia. Ono bayi lahir ya, yang terlahir itu menangis, sedangkan orang-orang di sekitar itu semua tertawa karena senang. Sedangkan ini yang menjadi tugas kita. Fahris ala antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Maka jadilah kamu tatkala para manusia di hari kematianmu mereka semua menangis, justru kamu merupakan orang yang tertawa bahagia. Maka inilah para ulama-ulama, para sholihin pada zaman dahulu, ya termasuk para tukang sihir yang sudah bertaubat ini. Mereka sudah merasakan keyakinan yang sangat besar, diancam akan dibunuh pun nggak masalah. Patenono ora masalah, mati malah gare aku cedek nang pangeran jarene. Mulane teng mriki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dalam salah setengah syairan yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Hari ini dikatakan walastu ubali hina uqtalu muslima. Pokoknya selagi aku merupakan orang yang muslim, saya tidak akan pernah memerdulikan kembali akan dibunuh dalam keadaan bagaimanapun diriku. Ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Karena pada hakikatnya ending daripada diriku ini akan kembali kepada Allah. Pun. Lah, melakno niki sing sering kula wau pun kula aturaken bahwa kula niku sering didhawuhi bapak kula. Kula niku sering didhawuhi bapak kula. Bapak kula niku sering dawuhi dumateng para putra. Kenapa kok para sahabat zaman dahulu itu sangat tidak ada takutnya, bahkan sangat bahagia ketika berangkat menuju perang. Karena orang-orang Islam, orang-orang yang beriman ketika berangkat menuju peperangan itu diapit oleh kedua kebahagiaan. Bahwa selagi orang yang beriman itu ketika mau berangkat kepada peperangan itu diapit di antara dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan yang pertama adalah andaikan mereka berperang dalam keadaan menang, niscaya hidup mereka akan mendapatkan sebuah dalam keadaan hidup dan menang. Lek menang seneng, nomor loro, karena soalnya si urip terus marono menang. Dan andaikan kalah juga bahkan sampai terbunuh, mereka juga masih dalam keadaan bahagia karena mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena matinya dalam keadaan syahid. Mulane cara bahasane teng mriki dikatakan orang-orang Islam itu diapit oleh kedua kebahagiaan. Kebahagiaan kemenangan dan kebahagiaan napa? Mati syahid. Itu yang diingatkan kalian para. Mulane ora anu blas, ora wedi. Selagi orang itu dalam keadaan benar, enggak usah takut. Bon, kita lanjutkan. Terakhir. Ini ucapannya para tukang sihir. Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Jadi untuk ayat yang nomor 50 niki Pak, ini yang sangat sulit untuk kita terapkan adalah kemantapan keyakinan di dalam hati kita.
Ya, imannya seseorang itu akan benar-benar diuji tatkala mereka diancam. Lek koyo awak dhewe ngeten iki kan biasa-biasa ngeten iki kan sik penak. Saya menjadi teringat oleh apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Uighur, di mana mereka itu dalam keadaan beriman, mereka itu terancam. Mereka tidak memiliki dosa selain status mereka menjadi orang Islam. Murni karena mereka memegang agama Islam, mereka akan menjadi sosok yang disiksa. Mereka akan menjadi sosok yang dikriminalisasi. Ini loh Pak. Ya. Ini yang perlu diterapkan juga. Kudu sing yakin, sing mantep, abot tenanan. Makna sering dingendikaken. Kalau sering didhawuhi kalian bapak kula bahwa imannya orang-orang yang beriman, Islamnya orang-orang yang berislam di akhir zaman itu akan seperti halnya bara api yang dipegang di tangan. Mau dilepaskan ini merupakan sebuah iman, wajib terus dipegang. Mau dipegang kok rasanya sangat panas sekali. Terakhir, daunnya para tukang sihir yang sudah beriman di hadapan ancamannya Fir'aun, mereka berkata, inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Ini loh harapan besarnya para tukang sihir yang sudah beriman. Inna natma'u ayyaghfira lana. Inna natma'u. Kita semua ini natma'u memiliki harapan besar. Ayyaghfira lana rabbuna khotoyana, agar Allah Ta'ala itu mengampuni kepada kita semua kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Angkunna awwalal mu'minin, bahwa kita semua ini merupakan orang-orang yang beriman pertama kali. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kalau teng tafsir Jalaluddin Al-Mahalinya teng mriki ngendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, inna natma'u ainarju, kita sangat berharap bahwa Allah Ta'ala Tuhan kita semua mengampuni kepada kita semua dalam kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Angkunna ai biangkunna awwalal mu'minin, bahwa kita semua ini merupakan orang-orang yang pertama kali beriman. Terus tengah lagi dikatakan li'annaka akrahtana ala sihar wa hamaltana alal kadib wa makasna umran na'taqidu annaka ilahun fala'alla mubadaratana ilal iman wa kaunana awalal mu'minina yashfa'u lana inda rabbina fayaghfira lana khotoyana. Ini loh tengah lagi tinggal dikatakan apa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para tukang sihir ini? Dosane tukang sihir lho apa? Kok sampai mereka berkata bahwa Rabbuna khotoyana. Ya, ayyaghfira lana Rabbuna khotoyana, kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan-kesalahannya adalah yang pertama li'annaka akrahtana ala sihar. Fir'aun itu memaksa mereka untuk belajar ilmu sihir dan menerapkan, dan dengan sihir itu mereka mengalahkan terhadap musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, wahamal tanah alal kadib. Kamu Fir'aun memaksa kita semua untuk berbohong. Para tukang sihir dengan akhirnya berbohong. Dan bahkan wa makasna umran na'taqidu annaka ilah. Ini dosa yang paling terbesarnya. Yaitu seumur-umur hidup mereka itu meyakini bahwa sing jenenge Fir'aun itu pangeran. Ini merupakan tindakan syirik yang sangat besar. Sehingga fala'alla mubadaratana ilal imani wa kaunana awalal mu'minin yushaffi'u lana inda rabbina. Sehingga mereka sangat berharap ketika mereka segera beriman dan bahkan angkunna awalal mu'minin, menjadi orang-orang yang beriman, yakni di dalam zamannya, itu menjadi sebuah hal yang bisa mensyafaati terhadap mereka. Jadi 2 poin kebaikan pada ending ceritanya tukang sihir yang beriman ini. Yaitu poin yang pertama adalah mereka menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sangat mantap, sangat kuat, sangat yakin di dalam hati mereka,
sehingga dengan bentuk ancaman yang bagaimanapun mereka tidak takut. Ya, tujuannya cuma satu, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan yang nomor dua, para tukang sihir ini memiliki harapan lebih, yaitu ingin mendapatkan ganjaran yang lebih. Agar nopo? Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali beriman. Artinya orang-orang yang pertama kali mendeklarasikan keimanannya. Sebenarnya para tukang sihir ini bukanlah orang-orang yang pertama kali beriman. Karena yang pertama kali beriman adalah sinten? Siti Asiyah atau istrinya Fir'aun, ya. Cuma Siti Asiyah ini tidak mampu untuk mendeklarasikan atau menampakkan keimanan. Sehingga yang mendeklarasikan dan menampakkan keimanan untuk yang pertama kalinya adalah para tukang sihir. Nah, melana kula pun bolak-balik diaturakan bahwa adal alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas sebuah kebaikan, dia seperti halnya orang yang melakukan. Artinya dia akan mendapatkan ganjaran setiap orang yang menirukan kebaikan yang dia lakukan. Jadi andaikan para tukang sihir ini semuanya sudah masuk Islam dan kemudian memicu Islamnya orang-orang yang di situ. Wah, itu kok para tukang sihir orang-orang hebat, orang-orang jos, orang-orang pinter, semuanya kok menjadi orang-orang yang beriman setelah tanding. Akhirnya banyak orang yang ikut. Andaikan seperti itu, niscaya pahala berimannya orang-orang yang ikut beriman karena ikut terhadap para tukang sihir yang juga ikut beriman, mereka juga akan mendapatkan ganjaran. Ya, niku maknane angkunna awalal mukminin. Karena para tukang sihir inilah merupakan orang-orang yang beriman dan menampakkan keimanannya di hadapan orang-orang. Ya, sehingga patut diacungi jempol dan patut diapresiasi andaikan ini mampu memicu keimanannya orang-orang yang lain. Pun ngoten mawon cah, wa wahayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Sayang.